Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu kakak-kakak semua, rekan-rekan yang ada di tempat pelayanan masing-masing, para pembina FC khususnya di usia NDP. Senang sekali saya bisa kembali jumpa dengan kakak-kakak semua melalui video ini. Dan saya harap kakak-kakak semua bisa melihat video-video sebelumnya berkaitan dengan coaching. Kali ini adalah teknik coaching yang selanjutnya. Kemarin berbicara tentang bottom lining, sekarang adalah reframing. Reframing ini kalau dalam materi ini merupakan teknik yang ke-10. Reframing. Kenapa kita harus reframing? Jadi reframing ini menolong kita untuk bisa melihat bagaimana atau sisi dari situasi yang dialami oleh coach. Yang kedua, reframing ini bisa berdampak atau bermanfaat buat coach atau remaja NDP tentang cara pandang mereka terhadap situasi yang ada. Misalnya begini nih contohnya. Kalau kita berada di dalam rumah, kemudian di sebelah rumah kita ada laut atau pantai, kemudian kita membuka jendela yang kecil sekali yang ukurannya mungkin sekitar 50 cm x 50 cm jendelanya, kita melihat tidak bisa luas, mungkin hanya beberapa spot aja atau beberapa tempat aja. Tapi kalau kita membuka jendela yang lebih lebar, mungkin ukuran 150 cm x 150 cm, kita akan melihat lebih luas lagi tentang kondisi laut ataupun pantai. Dan jika kita keluar rumah dan kita mengarahkan mata kita ke laut atau ke pantai, pastinya semua pantai sejauh mata memandang kita bisa melihatnya. Oleh sebab itu, reframing itu tujuannya untuk bagaimana kita melihat situasi atau melihat coach dalam menjalani kehidupannya atau dalam cerita kesaksiannya atau pergumulannya. Dan juga reframing itu tentang bagaimana seorang coach atau remaja NDP itu memandang hidupnya, memandang pergumulannya, memandang setiap tantangan yang dihadapi. Nah, kita melihat kalau di hari-hari ini yang lagi viral adalah ada seorang atau dua orang siswa dan siswi, laki-laki dan perempuan, menarikan dansa caca ataupun tarian yang lainnya, dansa yang lainnya, dan viral sekali di media sosial. Yang viralnya itu menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh dua siswa dan siswi ini merupakan sikap yang jelek karena pakai busana yang di sekolah yang harusnya rapi dan sopan dan santun, tapi malah menari caca seolah-olah budaya luar dan lain sebagainya. Kemudian di video itu si dua siswa itu mengalami sedih, artinya karena mendapatkan banyak hujatan dari netizen. Tetapi kalau kita melihat lebih luas lagi, ternyata proses itu justru sangat bermanfaat buat dua siswi ini, karena semakin dia dijadikan bahan omongan negatif oleh netizen, ternyata dia justru malah semakin populer di media sosial. Jadi nama dia, personal brandingnya justru naik dan banyak penghargaan-penghargaan yang diberikan. Nah, ada dua hal cara berpikirnya. Pertama, berpikir dari netizennya, menganggap bahwa dansa yang ditunjukkan oleh dua siswa ini merupakan keterbelakangan mental atau kemunduran tata krama. Tetapi kalau melihat bahwa itu adalah sebuah olahraga atau sebuah kesenian mungkin, atau sebuah tarian, justru itu malah potensi. Oleh sebab itu orang-orang yang tahu dan berpendidikan, maka dia justru memuji siswa atau siswi itu. Nah, kalau netizen kan memandangnya bahwa itu sesuatu yang buruk, dan ternyata orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih berpendidikan menganggap itu suatu prestasi. Yang kedua, frame kedua adalah misalnya tadi awalnya kan si dua siswa itu sedih karena mendapatkan hujatan yang begitu rupa. Tetapi setelah itu mereka justru populer. Jadi kalau kita melihat atau kalau siswa atau siswi itu melihat, aduh aku kok seperti ini hidupku ya, gitu, sedih banget. Tapi kalau dia berhenti sejenak, berpikir jernih,
maka dia akan tahu bahwa itu proses dia untuk naik. Itu dua contoh cara pandang atau framing. Oleh sebab itu dalam proses coaching kita punya teknik untuk reframing seorang remaja NDP ataupun coach itu sendiri, supaya mereka bisa lebih memandang hidupnya menjadi lebih menarik, lebih menantang, dan lebih seru tentunya. Misalnya begini, ada remaja NDP, dia bingung misalnya, Kak, aku bingung mau sekolah di SMK atau SMA, atau kalau yang kuliah aku bingung mau kuliah di kampus A, kampus B, jurusan A, jurusan B misalnya. Itu kan bingung. Oleh sebab itu cara pertama untuk mereframing mereka, membantu mereka untuk melihat peluang yang ada adalah kita mengajukan pertanyaan. Misalnya, tadi kan bicara bingung milih sekolah. Sekarang pertanyaannya, kira-kira sekolah yang sesuai dengan passion atau bakatmu atau kesukaanmu dan yang sangat dekat dengan hobi-hobimu di mana? Sekolah yang mana? SMA ataupun SMK? Yang sangat dekat dengan cita-citamu yang mana sekolahnya? Begitu. Jadi itu reframing, itu cara pertama. Ada jangka waktu di situ. Jadi melihat bahwa remaja NDP itu tadi bingung antara milih sekolah A dan B atau C, tetapi reframing adalah menarik lebih luas frame-nya, pemikirannya, wawasannya lebih luas, bukan hanya soal milih sekolah A, B, dan C, tetapi bagaimana melihat cita-cita mereka ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mereframing. Tadi kan kita mengajukan pertanyaan yang sifatnya tentang waktu, jeda waktu, kerangka waktu yang lebih sempit ataupun menjadi lebih luas, gitu. Dari sekolah mana A dan B, bingung pilih yang mana menjadi cita-cita, itu kan lebih luas. Yang kedua adalah bermain dengan kemungkinan, ya, kemungkinan, possibilities. Jadi misalnya begini, ada orang bingung, aku tuh pengen belajar bahasa Inggris, tapi kayaknya aku nggak bisa, gitu. Gimana ya, Kak? Oleh sebab itu kita mengajukan pertanyaannya, kemungkinan yang terjadi. Kalau kamu belajar bahasa Inggris dan ternyata bisa, gimana? Gitu. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan. Misalnya gini, kalau dia remaja NDP mau membangun usaha, misalkan entrepreneur, soal wirausaha. Aku tuh pengen buat usaha, Kak, atau bisnis kecil-kecilan, tapi nggak ada modalnya, gitu. Dan aku takutnya nggak ada yang berminat, gitu. Terus kita bisa ngajuin kemungkinan tadi. Kalau misalnya ada modal dan banyak yang minat, gimana? Jadi ada dua contoh bagaimana mereframing atau dua cara. Pertama berkaitan dengan waktu, kerangka waktu yang diubah. Yang kedua adalah bermain dengan kemungkinan atau kita mengajukan sesuatu yang mungkin, gitu. Misalnya, aku tuh mau pergi ke sana, Kak, mau ikut piknik, atau aku mau coba magang di kantor A, tapi aku takut, dan takutnya aku dimarah dan nggak bisa ngikutin apa yang menjadi tugas nanti waktu magang dan sebagainya. Nah, cara yang kedua adalah kalau misalnya kamu di sana justru disambut dengan ramah dan pekerjaan ataupun tempat magang itu memberi kamu kepercayaan yang tidak terlalu sulit, gimana? Gitu. Jadi ada dua hal itu yang sangat menolong kita untuk menolong remaja NDP, bagaimana dia bisa mengubah frame mereka, atau kita menolong mereka untuk membuka frame mereka lebih luas, dari frame pertama, frame lama menjadi frame baru, jendela yang sempit menjadi jendela yang luas, cara pandang yang sempit menjadi cara pandang yang luas. Nah, oleh sebab itu ini sangat penting sekali mengubah mindset, karena kalau framing atau cara pandang orang itu adalah bicara mengubah mindset, mengubah pola pikir. Misalnya begini, Kak, aku tuh pengen menambah penghasilan untuk membantu perekonomian orang tua, tapi aku tuh nggak bisa bisnis, Kak, nggak bisa jualan, Kak, nggak bisa apa-apa, Kak. Jadi itu frame pertama, sempit sekali, dia nggak bisa apa-apa. Padahal sebenarnya dia bisa banyak hal, gitu. Jadi framing kita, mereframe-nya caranya, kalau misalnya kamu ternyata bisa dan sukses,
dan banyak bakatmu, banyak kemampuanmu di bidang itu, bagaimana? Jadi Bapak Ibu, selamat mencoba teknik reframing, mengubah cara pandang remaja NDP menjadi lebih baik, dan tentunya ini juga bermanfaat buat kita di tempat pelayanan kita masing-masing, bahkan bukan hanya remaja NDP, bisa dalam pelayanan kita. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, kemudian kerangka waktu yang kita gunakan sangat mempengaruhi keputusan kita. Jangan lupa subscribe dan saksikan video berikutnya. God bless you.